Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Dengan sukacita katakan Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan saudara-saudari bagi Yesus Tuhan kita. Ada sukacita yang besar di rumah Tuhan saat ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita hadir di tempat ini dan Dia siap memberkati kehidupan kita. Yang percaya dan setuju, mari lambaikan sekali lagi tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama memulai ibadah kita dengan doa. Satukan hati, sama-sama kita berdoa. Kami terlalu percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini siang hari ini Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Karena bagi kami Engkaulah segala-galanya. Karena bagi kami Engkaulah sumber segala-galanya di hidup kami Tuhan. Dan oleh sebab itu dengan segenap hati kami mau datang. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya waktu kami datang menyembah Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan buat setiap kami. Lawatan-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan kembali. Kami yang dalam keadaan yang terikat terbelenggu Tuhan, kami percaya kami dilepaskan. Kami dimerdekakan di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu yang mengalir untuk setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Di setiap musim hidupku kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Katakan di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Mari sama-sama yang percaya katakan bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Katakan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Mari dengan segenap hati sama-sama kita naikkan pujian ini. Percaya bahwa bersama Tuhan kita aman. Katakan di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, amin. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan yang tak pernah lelah. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu yang percaya, katakan
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu ya Tuhan, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari sekarang jemaat Tuhan sendiri angkat suaramu, katakan, di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiapmu. Melewati badai yang besar, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Amin. Engkau mendengar, Kau Tuhan, Tuhan tak pernah kelelahan. Mari sama-sama yang percaya, jemaat Tuhan sendiri katakan, bersamamu. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami sanggup berjalan menghadapi hidup kami. Oh, dengan sayap-Mu bersamamu aku bersamamu Tuhan. Dengan sayapmu bersamamu aku menang. Lebih sungguh lagi dengan segenap hatimu percaya. Angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Kami percaya sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku lagi sekali katakan, bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Engkau yang percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita menang. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya, kami percaya.
percaya bersamamu kami sanggup, bersamamu kami mampu. Kami percaya, kami percaya Tuhan, sebab itu kami menyembah. Haleluya. Oh, hanya Engkau, sungguh hanya Engkau, Yesus. Haleluya. Kami menyembah, sebab Engkau pertolongan kami. Haleluya. Kiarararabaya syararabo. Haleluya. Kiararabaya syararabo. Haleluya. Kiararabaya yararabaya syararabo. Mari berkata-kata dalam bahasa roh menyembah Tuhan. Syaralabaralabaya sere. Haleluya. Kami menyembah, sebab kami percaya. Haleluya. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang hidup. Oh, ralabaya syaralabaralabaya se. Hiaralabaya syaralamaya se. Oh, ralabaya syaralabaya syiremo. Oh, ralabaya syaramo. Angkat suaramu sembah, angkat suaramu sembah Tuhan. Syaralabata karalabata karalabaralabaralabaralabar. Shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikaralabaralabaralabaralabar. Syaralabaralabar. Kami percaya, kami percaya. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban, ada jawaban dalam Yesus. Saat kau mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Mari berseru panggil namanya, angkat suaramu katakan, berserulah Yesus. Kami berharap hanya padamu ya Tuhan. Syakaralah bahara bahara bahara. Selalu siap
tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Mari lebih ulangi, mari angkat kedua tanganmu berseru. Serulah Yesus, Yesus, ada harapan yang penuh, namanya selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Nama Yesus, Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu, suaramu katakan, ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah. Amin. Malah menjadi ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yang percaya lebih sebelah lagi katakan, ku yakin, ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah malah menjadi siap. Oh, ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, kau sanggup mengubah, kau sanggup mengubah, kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih luar biasa lagi bagi Yesus. Dan kami percaya, kami terima kemenangan darimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, lebih luar biasa lagi tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Angkat suaramu katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Kata-kata terbatas, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib, hebat. Angkat tanganmu semuanya katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, memasuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Bisa lebih keras lagi. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan segala raja, Mari coba Tuhan sendiri katakan satu nama, satu nama yang besar. Siapa? That's great.
kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, memasuki gerbang-Mu. Hati kami bersuka. Percaya bahwa Dia Raja yang luar biasa, men. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan lebih luar biasa lagi bagi Raja kita. Semuanya. Yeah, yeah. Woo. Here we go. Woo. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang diangkat kedua tangan tinggi, katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yesus. Coba Tuhan sendiri lebih keras suaranya, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya. Let's go. Dia yang Tuhanlah. Yeah. Dia penolongku. Yang diangkat tanganmu semua. Junjung kasih anugerah, kekal teguh. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada berkata, Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama angkat kedua tangan, katakan, Kau yang
sekali cuma Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Bahkan Engkau sahabat kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama katakan. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Sama-sama katakan. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Sungguh kami percaya. Mari hadirin Tuhan katakan semua. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Come on, say. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Yang percaya angkat tanganmu katakan. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidup. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada hanya Engkaulah menjaga jiwaku di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, oh rahmat-Mu seperti perisai di sekeliling. Katakan sama-sama. Kau memagari aku dengan anugerah. Percaya bahwa Tuhan memagari kita dengan anugerah-Nya. Rahmat-Mu seperti perisai di sekeliling. Kau memagari aku, magari aku dengan anugerah. Percaya, percaya. Lagi sekali katakan. Kau memagari aku Tuhan. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi. Katakan. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada. Cuma Tuhan
Allah. Amin. Di dalam hidupku kebaikan-Mu. Amin. Membuat hatiku percaya pas. Sekali lagi boleh katakan hanya Engkaulah, hanya Engkaulah sahabat. Amin. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Sekali lagi katakan, membuat hatiku percaya padamu. Setiap kita yang percaya akan janji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Kami ada di tempat ini saat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau. Sebagai tanda kami percaya. Kami percaya. Percayakan penyertaan-Mu. Percayakan kuasa-Mu. Percayakan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk beberapa saat ke depan, mari angkat suaramu mulai bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik Saudara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hiala rabayana takalara rabayana namasyana namo. Hiala rabasyana takalara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seumur hidup kami, selama kami hidup, selagi kami ada, kami mau menyanyikan dan menyatakan kebaikan Tuhan di hidup kami. Digenapilah firman Tuhan ini dalam hidup setiap kami yang di tempat ini, di rumah, dimanapun kami sedang mengikuti ibadah ini. Bahwa kebajikan, kemurahan itu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nyatakan sama-sama. I love your voice,
You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. All my life you've been so good to me. So good. With every breath that I am able, I will sing. Mari kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. And all my life you have been faithful. All my life you've been so good. With every breath that I am able, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Church, we sing your goodness. Running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been. And all my life you have been faithful. Yes, you are faithful. So good. Every breath that I am able, Every breath that I am able, I will sing of the goodness. sing it one more time, church. And all my life you have been so faithful. All my life you have been faithful. Yeah, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, my life. Engkau Tuhan yang setia, bahkan sekalipun kami kadang tidak setia kepadamu. Engkau Tuhan yang baik untuk selama-lamanya dalam hidup kami. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, we're gonna sing. I'm gonna sing of the goodness of God. Tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Bersama-sama serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seumur hidup kami menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Kami tahu keadaan hidup kami itu gak selamanya baik. Tapi satu hal yang kami percaya, untuk selama-lamanya kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Yesus yang baik.
Hari ini kami boleh berdiri. Hari ini kami boleh beribadah. Hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Sebagai bukti nyata kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk apapun yang sedang yang akan Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami tahu kebajikan, kemurahan itu mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa ada di rumah Tuhan. Tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, kemenangan, pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, shalom. Kurang semangat semuanya, shalom. Selamat hari Minggu, apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Ini suaranya kayak belum makan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Yakin luar biasa? Coba lihat kiri kanannya saudara. Adakah tanda-tanda luar biasa? Paling enggak senyumnya manis banget ya kan? Coba kasih senyum yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara punya. Mungkin tiap minggu orang di kiri kananmu itu dia terus yang ada di samping saudara. Tapi jangan bosan katakan kamu luar biasa sekali dalam Tuhan. Loh diomongin saudara. Masa saya lihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara cuma lihat kiri kanannya terus. Enggih, apa yang enggih? Katakan kamu luar biasa sekali dalam Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti online juga kabarnya pasti luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Wajah-wajah firman Tuhan semua ini saya lihat ya. Baca firman Tuhan tiap hari saudara. Lebih banyak mana baca firman atau nonton TikTok? Jujur banget ya katanya ada nonton TikTok lagi. Lebih sering mana? Baca firman Tuhan atau nonton live-nya Bunda Korla? Dari Bunda Korla lagi katanya, aduh Tuhan ampuni ya. Salah nggak nonton Bunda Korla? Oh nggak salah. Tapi jangan sampai habis waktu nonton Bunda Korla baca firman Tuhan, nggak pernah saudara. Firman Tuhan berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan, betul ya? Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya itu berapa lama Bapak Ibu Saudara? Selama-lamanya seterusnya. Pasti nilai bahasa Indonesia ibu ini 9 waktu sekolah ya. Selama-lamanya berapa lama? 10 tahun belum, 100 tahun belum. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ikuti kata pujangga, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang mau hidup 1000 tahun di sini? Nggak ada ya? Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita hidup 1000 tahun, itu pun belum selama-lamanya. Tuhan mau mengingatkan setiap kita lewat firman itu saudara bahwa seumur hidup kita, selama kita hidup, selagi kita ada, kebaikan Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita saudara. Amen. Artinya hari ini Bapak Ibu Saudara bangun buka mata, oh iya hari ini kebaikan Tuhan menyertai langkah hidup saya. Tidur lagi seperti pujian tadi berkata, from the moment that I wake up until I lay my head saudara. Tidur lagi, besok bangun lagi, buka mata lagi, oh ada kebaikan Tuhan, gak berhenti untuk selama-lamanya. Jadi gak ada alasan untuk kita takut. Gak ada alasan untuk kita khawatir. Gak ada alasan untuk kita ragu-ragu. Justru terlalu banyak alasan untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang berpikir, oh mujizat itu adalah kalau lumpuh berjalan. Buta melihat, tuli mendengar, it's okay gak salah. Tapi Bapak Ibu Saudara ketika hidupmu hari ini punya masalah. Ketika Bapak Ibu Saudara hari ini punya pergumulan. Hari ini sakitmu belum sembuh. Hari ini kau sedang menghadapi vonis dokter yang gak enak. Tapi engkau masih bisa mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan. Itu juga mujizat yang luar biasa saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan saya gak akan ada di sini hari ini saudara. Gak akan bisa melayani Tuhan. Tadi pagi saya sedikit sempat cerita di ibadah yang pertama. Saya juga gak kepikiran dan saya gak tahu kenapa gitu ya. Kalau ditanya gantengan siapa? Michael Panjaitan atau Kobudi? Pasti ada yang jawab Kobudi, ya keluarganya Kobudi yang jawab pasti kan dia kan Kalau jemaat Tuhan ditanya gantengan siapa Michael Panjaitan atau Pak Budi, kira-kira jawabnya siapa? Yang tulus Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya juga gak ngerti saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, buat orang-orang oh itu berkat Tuhan. Buat orang-orang itu kesempatan yang terbaik yang gak semua orang punya, memang benar.
Ada satu PH tiba-tiba hubungi saya dan berkata begini, Michael kan sudah terkenal nih menurut mereka di dunia rohani pelayanan. Kita mau tawarkan Michael untuk bisa lebih dikenal lagi sama banyak orang. Oh itu gimana gitu. Ditawarin main satu sinetron dan satu FTV. Waduh, saya gak pernah ikut casting, orang kan lomba-lomba casting itu pun belum tentu keterima. Lalu mereka berkata, Michael gak usah casting, langsung dapat peran ini gitu. Saya katakan saya gak punya basic acting, saya gak bisa acting sama sekali. Gitu ya. Gak apa-apa, baca dulu storyboardnya, skripnya dikirim, saudaraku saya lihat. Saya jadi salah satu peran yang cukup penting, bukan peran utama banget tapi cukup penting lah, on frame terus gitu kira-kira ya. Dan saya lihat peran saya juga orang baik. Bukan peran antagonis, bukan ini segala macam. Oh oke juga nih kayaknya. Apa yang membuat saya gak bisa terima? Waktu ditawarin, oh nilainya mohon maaf ratusan juta saudara. Banyak orang mulai ketakutan ketika memasuki 2023. Belum masuk 2023. Orang sudah berkata, oh tahun depan tahun yang gelap. Tahun depan itu resesi, tahun itu begini yang segala macam berita di luar sana saudara. Orang butuh uang banyak, lebih dari yang biasanya. Dan saya pikir, waduh ini uang ratusan juta lumayan nih. Itu baru di awal. Terima gak ya gitu. Dikasih tahu. Kalau oke, nanti kita akan mulai syutingnya itu 7 Desember tahun lalu. 7 Desember sampai bulan Maret. Every single day nanti kita atur waktunya. Waduh saya kan pelayanan. Desember itu saya pelayanan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di sosial media. Desember kemarin banyak pelayanannya ke daerah-daerah, ke pedalaman saudara. Bahkan saya ingat banget tuh saya sampai sakit bulan Desember kemarin. Tapi pelayanan ke daerah-daerah. Bicara soal nyaman, saya mending jadi artis aja, jadi pemain film. Tapi ketika saya lihat jadwal syutingnya itu 7 Desember sampai Maret. Enggak bisa pelayanan dong, enggak bisa. Harus pilih. Nah saya datang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan gimana nih tawaran. Ada beberapa teman yang berkata, itu jalan dari Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Saya langsung berkata, kalau berkat dari Tuhan, gak akan membuat saya makin jauh dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan gak akan membuat saya meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan saya berdoa Tuhan ini banyak loh ini Tuhan ya kan. Tuhan ingatkan satu hal, ratusan juta iya. Tapi jangan lupa bukan cuma ratusan juta. Seluruh dunia ini Tuhan yang punya. Jangan pernah takut engkau menyembah Tuhan yang hidup. Engkau melayani Tuhan yang luar biasa. Lalu saya katakan maaf saya gak bisa terima tawaran. Saya ditelepon lagi gimana terima gak? Saya katakan enggak. Karena saya tahu kalau saya terima itu saudaraku tawaran itu. Hari ini saya gak akan bisa melayani Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Untuk segala musim, segala situasi ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Tapi seringkali kita kalau di gereja itu nyanyinya kayak tadi pujian dari awal sampai mau firman Tuhan tadi. Oh tentang aku percaya Tuhanku ajaib. Dia mengubah siang menjadi malam. Dia mengubah kutuk jadi berkat. Mujizat yang luar biasa disediakan. Oh kalau nyanyi itu gampang banget. But what if bagaimana seandainya apa yang kita minta gak diizinkan Tuhan terjadi. Karena saudaraku dalam mengikut Tuhan ini seperti yang saya katakan sebelumnya waktu itu di tempat ini saudara. Gak selalu Tuhan berkata iya sama doa kita. Ada kalanya kadang-kadang Tuhan berkata oh enggak. Tapi bukan berarti enggak Tuhan diam aja enggak. Tuhan berkata enggak Tuhan siapkan yang jauh lebih baik. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi apa yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu seperti apa sih? Ada satu kisah dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah baca, tahu ceritanya. Satu peristiwa ada dua bagian. Kita mau baca bagian yang pertama dulu. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 40, 41 dan 42. Kita mau baca dengan suara yang mantap dalam hitungan yang ketiga. Siap Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambutnya dengan gembira. Karena mereka semua memang sedang menantikan dia. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Yairus. Ia adalah seorang pemimpin sinagog. Ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya dia datang ke rumahnya. Kenapa saudara? Karena anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Hampir
mati. Perhatikan baik-baik saudara. Masalah yang pertama adalah Yairus punya anak satu-satunya berusia 12 tahun hampir mati. Sekarat gitu kira-kira ya. Maka berangkatlah Yesus. Sementara itu orang banyak mendesak-desak dia. Bapak ibu saudara, firman Tuhan tadi berkata di bagian yang pertama Yesus kembali, orang banyak menyambutnya dengan gembira. Kenapa disambut dengan gembira? Mungkin Bapak ibu saudara tahu ayat-ayat sebelumnya menceritakan Yesus itu menjadi tokoh yang sangat diidolakan pada zaman itu. Seandainya mungkin ada sosial media, ada Instagram, maka Yesus pada saat itu adalah salah satu tokoh, bahkan mungkin satu-satunya tokoh saudara yang punya followers terbanyak. Karena orang banyak mengikut dia berbondong-bondong dengan gembira. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus itu bukan cuma mengajar. Bukan cuma mengajar, tapi Yesus juga memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Ketahuan dari mana? Ketika selesai Yesus mengajar, hari sudah sore, Yesus berkata, murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, kasih tahu aja orang banyak ini supaya pulang ke rumah masing-masing." Lalu firman Tuhan mencatat, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Oh nggak boleh pulang dong. Kamu kasih mereka makan dulu baru boleh pulang." Murid-muridnya berkata apa? "Guru, kita nggak punya apa-apa loh ini. Nggak punya apapun." Yesus tanya, "Kamu punya apa?" "Cuma punya 5 roti dan 2 ikan." Oke, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 5 roti, 2 ikan. Yang makan berapa orang? Yang makan berapa orang? 5.000. Baru laki-laki kata firman Tuhan. Belum perempuan, belum anak-anak. Berarti lebih dari 5.000 saudara. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa keranjang? 12. Bagi manusia itu wow. Gak make sense, gak masuk akal. Gak logika. Gak bisa diterima akal sehat. Tapi itulah Yesus yang kita sembah. Melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Itulah Yesus yang Bapak Ibu Saudara sembah hari ini. Amin. Jadi buat mereka itu wah keren banget nih. Makanya mereka menyambut dia dengan gembira. Karena apa? Begitu mereka pulang, Yesus dan murid-muridnya tiba di satu tempat bernama Gadara. Ketemu sama seorang yang kerasukan. Diusir setan dari dalam seseorang itu. Lalu Yesus kembali. Mulailah cerita ini. Yesus kembali. Orang banyak berbondong-bondong, ribuan orang. Yesus, Yesus gitu kira-kira ya. Gak mungkin santai, katanya dengan gembira. Gembira itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara kalau ngikutin kemarin itu yang lagi viral, Bunda Korla itu ya. Waktu datang ke Indonesia, ya ampun. Masuk TV kan di banyak orang di bandara. Bunda Korlanya masih di udara, orang-orang udah nunggu di Soekarno-Hatta saudara. Masuk TV lagi. Pramugari yang biasanya kita lihat, oh cakep-cakep banget jalan. Pokoknya harus tegap sempurna. Gak peduli. Karena apa? Ketika Bunda Korla datang mereka langsung, Bunda Korla. Gembira banget menantikan Korla. Padahal Korla hanya menghibur mereka, menghibur netizen Indonesia. Dengan live-nya dia di sosial media. Loh Yesus melakukan mujizat langsung di depan mata kepala mereka sendiri. Jadi bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan gembiranya itu lebih banget daripada orang nunggu Bunda Korla kali. Nah Yesus dinanti-nantikan. Dalam keramaian itu tiba-tiba muncul satu orang bernama Yairus. Kepala rumah ibadah saudara. Orang yang sangat dihormati. Orang yang sangat dituakan dan usianya gak mungkin sama kayak Tuhan Yesus. Pasti jauh lebih tua saudara. Dia datang apa yang dia lakukan? Dia tidak memikirkan kehormatannya. Dia gak memikirkan jabatannya. Dia gak memikirkan apapun yang mungkin dia bisa banggakan dalam hidupnya. Firman Tuhan mencatat dia tersungkur di hadapan Yesus. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata tersungkur artinya wajahnya sampai menyentuh tanah. Wajahnya sampai kena ke tanah. Dan dia memohon. Dia berkata apa? Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, anakku satu-satunya hampir mati. Yairus meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Yesus jawab apa? Secara gak langsung Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata oke ayolah gitu. Karena firman Tuhan mencatat maka berangkatlah Yesus. Nah di tengah keramaian ini saudara lagi rame-rame. Yesus bersama murid-muridnya bersama Yairus lagi berjalan. Muncullah seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Itu ceritanya beda lagi. Jadi ketika itu terjadi saudara kan otomatis Yesus berhenti. Karena Yesus berkata begini siapa yang jamah? Aku ada kuasa yang keluar. Pokoknya itu it takes time. Itu membutuhkan waktu yang gak cuma 1 menit 2 menit. Pasti cukup lama. Firman Tuhan bagian kedua.
Ketika wanita itu sudah sembuh, Yesus berkata kepada wanita itu, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat, begitu ya. Pergilah dengan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba ayat 49 berkata apa? 49 kita baca. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seseorang kepada pemimpin sinagog itu. Datanglah seseorang kepada Yairus dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Kalau tadi bagian pertama masih koma, belum selesai. Ada satu peristiwa wanita pendarahan 12 tahun, selesai itu masuk lagi cerita ini. Orang berkata kepada Yairus, gak usah repotin guru lagi ya, gak usah susah-susahin Yesus lagi. Anakmu udah mati, artinya titik sudah, gak perlu lagi. Karena apa? Mereka gak tahu kalau orang mati bisa bangkit. Mereka berkata ya kalau udah mati ya udah, ini akhirnya sudah, this is the end. Sudah titik, udah gak ada koma lagi, udah titik, selesai. It's over now. Ketika mendengar berita itu saudara, saya yakin Yairus pasti sedih, pasti takut, betul nggak? Kadang-kadang kalau kita divonis dokter aja sakit ini itu dan segala macam, atau ada penyakit begini, ada masalah begini, kita takut kok. Apalagi dikasih tahu sudah mati. Yesus berkata kepada Yairus ayat 50. Namun ketika Yesus mendengarnya, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, maka ia akan selamat. Masalah yang pertama, anaknya sekarat, koma. Belum selesai, masalah kedua datang, meninggal. Dalam masa-masa itu, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Hari ini, Bapak Ibu Saudara percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap peperangan yang sedang kita hadapi. Hari ini ada yang bergumul sama masalah keluarga. Hari ini ada yang bergumul masalah penyakit. Hari ini ada yang bergumul masalah pekerjaan. Pasangan hidup mungkin, I don't know, apapun masalahmu. Hari ini Yesus berkata kepada setiap kita, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun mengikuti ibadah hari ini, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Karena seringkali ketakutan kita yang menguasai hidup kita membuat kita gak bisa ngapa-ngapain saudara. Nah di sini kita belajar satu hal bahwa orang-orang selalu berkata begini, iman versus kenyataan. Namun saya belajar satu hal, kalau dibikin versus itu akan belum ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau dikatakan faith over reality, iman di atas kenyataan, artinya apapun kenyataan hidupmu, imanmu, percayamu sama Tuhan akan mengalahkan kenyataan yang ada di depan mata kita hari ini. Kenyataan itu bicara soal logika. Kenyataannya apa? Anaknya sakit. Kenyataan berikutnya anaknya sudah meninggal. Tapi Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Karena di dalam Yesus Tuhan saudara, logika kita itu gak ada apa-apanya. Kenyataannya memang benar punya masalah. Kenyataannya memang benar sakit keras. Kenyataannya apa? Mati, meninggal, udah titik. Tapi Yesus ada di sana mengubah titik menjadi koma saudara. Yesus ada di sana mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Udah meninggal gak mungkin bisa hidup. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Makanya Yesus berkata kepada Yairus jangan takut, percaya saja. Yesus mau mengingatkan Yairus jangan takut. Aku loh Tuhanmu, aku juru selamatmu, aku pemegang hidup. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidup. Hari ini kembali Yesus berkata kepada setiap kita, dimanapun kita berada. Jangan takut, percaya saja. Ingatkan kiri kanan saudara, jangan takut ya. Namun pada kenyataannya saudaraku seringkali kita mengizinkan kenyataan itu mengalahkan iman kita. Kenyataan bicara logika. Iman bicara soal percaya. Seringkali kenyataan, seringkali logika mengalahkan percayanya kita sama Tuhan. Buktinya apa? Oh banyak. Kalau di gereja semuanya, oh jago banget. Di gereja semua nyanyi apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terus apa saudara? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terus?
mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Tapi ketika doanya belum dijawab Tuhan, aduh Tuhan itu beneran bisa gak ya? Ketika sakitnya belum sembuh, aduh Tuhan itu beneran bisa gak ya? Percayanya kita sama Tuhan saudara, bukan ketika di gereja kelihatan. Iman kita sama Tuhan, percayanya kita sama Tuhan itu kelihatan di mana? Pas kita melangkahkan kaki keluar dari tempat ini. Oh kalau di gereja mah semua angkat tangan. Tapi keluar dari pintu gereja, masalah mulai datang. Masalah masing-masing berbeda. Di situ kelihatan. Kalau saudara masih berkata, aduh ditolong Tuhan gak ya? Aduh gimana ya? Aduh bisa gak ya? Aduh ini, aduh dan segala macam. Itu namanya belum percaya. Yang percaya itu akan berkata, sekalipun hari ini aku belum melihat pertolongan Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Sekalipun doaku belum dijawab Tuhan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sakitku gak sembuh, aku tetap memuji menyembah Tuhan. Itu namanya percaya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar percaya, ada Tuhan di sana yang sanggup mengubahkan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Hari ini saudaraku, jangan izinkan kenyataan, jangan izinkan logikanya, logika setiap kita mengalahkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita itu gak ditentukan sama apa kata orang. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata dokter. Saya gak nyalain dokter, karena memang secara ilmu, secara logika ada penyakit ini, penyakit itu dan segala macam. Tapi lagi-lagi kita harus belajar bahwa dalam Tuhan, iman, percaya itu mengalahkan logika. Saya ingat saudaraku, beberapa waktu lalu saya pelayanan di sini. Saya sempat cerita, saya mengalami mujizat Tuhan. Anak pertama tahun 2017 itu adalah anak mujizat. Ketika orang berkata gak mungkin punya anak, Tuhan kasih anak. Oh itu mujizat yang luar biasa. Terakhir kesini saya ingat saya sempat kesaksian. Juni kemarin istri saya mengandung anak kedua. Yang buat manusia gak mungkin. Buat manusia gak masuk akal. Tuhan kasih anak kedua. Berkat yang luar biasa saudara, setuju ya? Tapi di tengah berkat itu ada hal lain, ada masalah, ada persoalan yang menyusul. Dan di situ saya sadar bahwa masalah ada, pergumulan ada, untuk saya bisa melihat Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kalau hidup gak ada masalah, kita gak sadar Tuhan itu luar biasa, betul gak saudara? Tapi dalam pergumulan yang berat, dalam persoalan yang kayak gak ada jalan keluar, kita baru tahu oh kuasa Tuhan benar-benar nyata. Selama proses kehamilan, oh ini mujizat berikutnya saudara. Seringkali istri saya pendarahan. Seringkali kita mulai aduh takut nih. Duh gimana ya. Tapi saya katakan Tuhan pemilik hidup kami. Puji Tuhan. Oh istri saya gak bisa datang baru lahiran saudara. Saya katakan terpujilah Tuhan. Lagi doa pun Tuhan terima kasih Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu kami tidak sendiri. Bukannya Tuhan kok begini Tuhan. Bukannya ya ampun Tuhan udah anak-anak yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba begini lagi. Oh enggak saudara. Kita punya papa rohani, telepon, video call pak, doa semua berhenti. Beberapa waktu kemudian darah lagi. Gitu terus saudaraku. Bahkan sempat diem dalam kandungan. Istri saya mulai waduh ini gimana ya gitu. Kita berkata gini, aman semua. Anakku sayang sehat, sembuh. Saya perkatakan firman Tuhan saudara. Gak bergerak. Pergi ke dokter, dokter cek semua. Gak ada apa-apa, semua sehat, normal. Oke. Berjalan dengan baik. Sampai akhirnya saudara, seminggu sebelum lahiran, 2 minggu lalu. Seminggu sebelum lahiran, biasa dokter periksa semua darah ini segala macam. Oh ditemukan berbagai macam penyakit. Yang menurut dokter, oh begini ini begini. Istri bapak darah tinggi begini semuanya. Gak normal, aduh semuanya lah saudaraku. Bapak harus tanda tangani ya. Tanda tangan apa dok? Tanda tangan bahwa kalau resiko apapun terjadi ketika lahiran nanti, itu bukan tanggung jawab rumah sakit. Bapak gak bisa nuntut. Kemungkinannya adalah istri bapak bisa gagal jantung. Istri bapak bisa lumpuh, koma, meninggal. Gak enak saudara.
perkataan-perkataan negatif menggoyahkan iman. Tapi saya tahu firman Tuhan dalam Mazmur 62, I will not be moved. Aku tidak akan goyah as long as selama saya dekat dengan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Saya katakan sama dokter, oh, oke. Istri saya mulai, aduh gimana ya. Kita doa, tenang, gak apa-apa, semua sehat. Dokter berkata apa lagi? Wah, ini anaknya besar, ada ini nanti harus masuk, siap-siap ya kita siapin. Jadi udah disiapin saudara sebelum lahiran. NICU, NICU, nanti masuk NICU ya Pak. Karena anaknya ini pernafasan pasti susah, begini. Semuanya perkataan negatif saudara. Takut gak? Oh takut. Tapi dalam ketakutan saya lebih belajar memilih percaya daripada kenyataan. Percaya daripada perkataan. Benar gak perkataan dokter? Benar. Tapi kalau udah Tuhan yang bekerja, yang gak mungkin semua jadi mungkin saudara. Kami doa, oh gak berhenti doa. Gak pernah Tuhan tolong kenapa? Enggak. Tuhan terima kasih anak ini sehat. Tuhan terima kasih semuanya berjalan dengan normal semuanya. Hari H 4 kilo, anak saya 4 kilo saudara. Jadi dokter berkata operasi ya sesarnya oke. Ketika mau ini seperti biasa kan ada suntik apa namanya bius ya, spinal kalau nggak salah, if I'm not mistaken itu spinal. Ditemukan lagi kesusahan, ada lagi. Baru berkata Tuhan Yesus baik. Mau masuk kamar operasi, dokter ngomong lagi, Pak, ini kan susah nih posisinya. Kalau sampai nanti nggak bisa bius lokal, kita harus bius umum ya Pak. Oh oke dok, lakukan yang terbaik aja. Tapi Pak, bius umum itu obatnya keras. Itu pengaruh kepada bayi, pengaruh kepada ibu juga. Terus tenaga kesehatannya ngomong gini ke istri saya di ruangan itu sebelum masuk ruang operasi. Ibu nanti pokoknya kalau udah jadi bius umum nanti sadarnya harus ini ya, saya bangunnya harus mau begini. Kalau enggak nanti ibu bisa lewat gitu-gitu deh saudara. Saya tanda tangan lagi, banyak banget yang saya tanda tangani saudara. Berasa artis saya minggu lalu. Tanda tangan semua, ini tanda tangan apa lagi dok? Enggak bisa nuntut rumah sakit. Oke, ini tanda tangan apa? Anaknya nanti masuk NICU. Tanda tangan apa lagi? Semuanya, aduh semuanya. Oke dok. Saya keluar dari ruangan, istri saya dibawa masuk ke dalam. Saya coba berkata begini. Aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk aku berharap. Kenyataan di depan mata, saya menangis ini bukan karena masalah. Saya nangis mengingat betapa baiknya Tuhan saudara. Akan ada satu lagu baru yang akan direkam dalam waktu dekat ini. Lagu ini kekuatan saya ketika kejadian ini saudara. Saya nyanyi sedikit. Di mana-mana saya belum nyanyi ini loh kok. Karena yang musiknya juga belum jadi. Saya nyanyi khusus buat jemaat Tuhan. Oh, keren ya. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Saya dikuatkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya katakan, semua firman-Mu, amin. Saya percaya. Berharap ketika kenyataan di depan mata gak memungkinkan untuk kita berharap. Kalau logika manusia, saya memilih untuk takut. Saya memilih untuk apa? Khawatir. Tapi saya nyanyi menyembah Tuhan saudara. Ketika suster lewat saya panggil, suster maaf pak gak bisa diganggu dulu. Enggak, saya cuma mau nanya. Istri saya jadinya suntik spinal atau umum? Saya tanya gitu. Dokter susternya gak jawab pertanyaan saya, malah dia ngomong, oh ibunya baik-baik aja. Loh saya gak tanya baik-baik aja apa enggak. Ibunya sadar atau enggak? Supaya saya tahu kalau sadar berarti memang lokal. Tapi kalau gak sadar berarti emang bisu umum. Susternya berkata apa? Loh, ibunya sadar, bayinya udah lahir pak, udah sehat banget. Sehat? Iya 4 kilo, wow. Nangis gak? Nangis kenceng banget.
Dokter panggil dan berkata, gak mungkin. Kenapa saudara? Selama proses, tensi yang tinggi tiba-tiba normal. Gula yang tinggi tiba-tiba normal. Anak saya yang nafasnya katanya susah tiba-tiba normal. Semuanya normal. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Gak ada satupun kalimat atau kata-kata yang dokter ucapkan itu terjadi dalam hidup keluarga kami. Karena kami tahu hidup kami, hidup saya, hidup saudara, gak ditentukan sama kata orang. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata semuanya mungkin bersama dengan Dia. Oh, saya katakan puji Tuhan. Terus dokter satu orang berkata, Pak, jangan puji Tuhan dulu lah. Kita tunggu observasi 48 jam. Kita harus cek lagi telinga bayinya, pendengarannya, apanya, darahnya semua. Saya hanya berkata begini, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang luar biasa, Tuhan gak akan tinggal diam, akan meneruskannya untuk kemuliaan Tuhan. Istri saya beberapa hari di rumah sakit, sebelum pulang cek semua, dokter tidak menemukan satu kegagalan pun. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Logikanya anaknya Yairus sudah mati, saudara, sudah meninggal. Manusia berkata sudah, it's over now, sudah kelar deh, ini akhirnya. Tapi Yesus ada di sana mengubah titik menjadi koma, saudara. Kalau manusia membuat titik dalam hidupmu, Tuhan sanggup mengubah itu jadi koma. Manusia mungkin menutup pintu dalam hidup saudara, Yesus sanggup membuka pintu yang baru dalam hidup saudara. Manusia mungkin menutup jalan dalam hidup saudara, Yesus sanggup membuka jalan yang baru dalam hidup saudara. Sekali lagi, iman, percaya, kenyataan, logika, gak pernah bisa bersatu. Satu hal yang pasti, kenyataan logika akan dikalahkan oleh iman dan percaya kita kepada Yesus Tuhan. Itu intinya saudara. Iman itu gak pernah kalah. Makanya saya pakai istilah faith over reality. Iman, percaya kita mengalahkan, selalu di atasnya kenyataan. Hari ini kenyataan apapun yang sedang saudara hadapi. Kenyataan hidup kita mungkin gak enak. Mungkin hari ini dokter vonis ini. Mungkin orang berkata gak mungkin begini. Mungkin semuanya sedang menyakiti saudara. Mungkin sedang membuat bapak ibu saudara takut atau apapun. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut, percaya saja. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yairus harusnya bisa marah ya sama Yesus. Harusnya Yairus bisa berkata, "Loh, tuh kan Tuhan lama sih sama wanita pendarahan ini. Seandainya Yesus langsung jalan aja tadi gak akan mati, gak akan terlambat. Pasti masih bisa hidup. Yesus sih masih melayani wanita yang pendarahan 12 tahun. Tapi Yairus enggak. Dia percaya. Karena dia tahu, sekalipun nanti anak saya mati, saya tahu saya punya Yesus yang sanggup membangkitkan dia. Saya tahu saya punya Yesus yang mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Oh saudaraku, udah mati kok. Buat manusia oke udah selesai. Buat Tuhan belum selesai. Bahkan dalam titik terakhir pun Yesus sanggup menyatakan mujizat di sana. Saya, istri saya mau masuk ruangan operasi, saudara, saya masih tanda tangan. Oh ini akan begini, itu masuk ke ruangan operasi itu gak dalam, sorry ya saudara, logika manusia gak dalam keadaan sukacita, gak dalam keadaan tenang. Ya karena udah dikasih tahu begitu kan. Tapi di saat itu yang menurut kami terlambat kali atau gimana, enggak. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Di rumah dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Sekalipun engkau berkata, enggak ini udah titiknya. Titik sekalipun itu logikanya siapa? Logikanya manusia. Logikanya Tuhan enggak. Logikanya manusia itu 5 roti 2 ikan. Ngasih 5.000 orang makan gak cukup, kurang. Logikanya Tuhan enggak. 5 roti 2 ikan 5.000 orang yang makan, lebih dari 5.000 orang. Sisa berapa? 12. Logikanya Tuhan gak pernah masuk akal sama logika kita saudara. Makanya dalam menjalani hidup jangan pakai logikamu. Logika kita bisa mengecewakan. Logika kita membuat kita takut. Tapi taruh harapanmu, taruh percayamu kepada Tuhan. Tuhan berkata apa? Jangan takut. Dalam pergumulan saudara, Yesus berkata apa? Jangan takut ya. Untuk masa depan saudara, Yesus berkata jangan takut. Untuk apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, Yesus berkata dengan penuh cinta kepada setiap kita saudara. Jangan takut. Sehingga kita bisa berkata,
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Kita akan sama-sama. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin, saudara. Beberapa waktu lalu saya ingat saya pernah kesaksian di sini. Seorang anak kecil di Sulawesi, di Lubuk, udah meninggal. Dokter berkata, oke, sudah selesai, meninggal. Keluarga berkata, sudah selesai. Tapi omanya berkata, aku yakin tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Singkat cerita, saudara, anak itu hidup kembali sampai hari ini oleh karena kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Waktu saya ketemu sama anak kecil itu, saudaraku, saya ada di sana. Saya foto sebentar, posting di sosial media. Tuhan ingatkan, kemanapun pergi pelayanan ingatkan. Aku Yesus yang tidak berubah. Kuasaku gak pernah berubah. Bukan soal lagu, bukan soal hamba Tuhan, bukan soal siapapun, tapi soal Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kuasanya tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari ini ketika Bapak Ibu Saudara engkau sedang hadir di rumah Tuhan, mengikuti ibadah dimanapun saudara berada hari ini. Mungkin engkau sedang menghadapi satu titik terakhir dalam hidupmu. Sekali lagi, dalam titik itu pun Yesus ada di sana berkata, jangan takut, percaya saja. Ketika kita belajar percaya, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin ketika kita belajar percaya. Boleh katakan sama-sama, aku mau belajar percaya. Apapun yang terjadi saudara, tetaplah menyembah Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan hari ini, kita mau katakan, Tuhan, aku yakin dan aku percaya. Karena hidupku ada dalam tangan Tuhan. Masa depanku ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan gak pernah gagal. Satu kali pun gak pernah gagal dalam hidup setiap kita. Yang setuju nyatakan sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biarkan percayamu mengalahkan kenyataan hidupmu saat ini. Ku yakin saat kau berfirman. Tuhan berfirman, jangan takut, percaya saja. Sebab ada Yesus yang bertindak untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, menolong setiap kita. Untuk apapun yang dikatakan manusia dalam hidupmu,
hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Ku aman karena Kau menjagaku. Ku aman karena Kau menjaga. Oh, ku kuat karena Yesus menopang hidupku. Hanya ditentukan kuasa-Mu Tuhan. Mari yang percayakan kuasa Tuhan, angkat kedua tangan menyembah Dia bersama-sama. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Yesus Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Yesus Tuhan yang kami sembah, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin di dalam Engkau. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini setiap pribadi antara kita, antara saudara dengan Tuhan, kiri kanan tetangga saudara mungkin gak tahu kemustahilan apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi Yesus tahu. Hari ini saudaraku, percaya, percaya, percaya. Jangan takut, jangan takut kata Tuhan. Untuk setiap kemustahilan yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, saudara lihat kemustahilan itu dan katakan di hadapan kemustahilan, bagi Tuhan setiap kemustahilan kami sedang Tuhan kerjakan menjadi sesuatu yang mungkin, menjadi mukjizat yang luar biasa. Disediakan bagiku, oh, bagi Yesus Tuhan. Tak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari bersama-sama katakan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Setiap kita yang siap menerima mujizat Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Dengan mengangkat kedua tangan bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan setiap kita yang percaya dengan iman katakan, mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Segalanya mungkin bagimu. Segalanya mungkin dalam-Mu Yesus Tuhan.
tak pernah gagal, yang tak pernah lalai akan setiap janjinya. Tuhan, hari ini kami sedang melihat Engkau bertindak menolong setiap kami. Hari ini kami sedang melihat kemustahilan kami Tuhan sedang ubah menjadi mujizat. Kelemahan kami Tuhan gantikan jadi kekuatan yang baru. Setiap air mata kami menjadi sukacita, menjadi tawa. Yesus ada bersama-sama dengan kami. Ini yang kami nyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami banyak yang mustahil. Tapi bagi Yesus yang kami sembah, satu pun tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Diberkati setiap kami di tempat ini, di rumah, dimanapun kami sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada siang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami bawa korban syukur kami bawa persembahan kami memberikan yang terbaik dengan segenap hati kami dengan penuh sukacita. Karena kami mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masalahmu terlalu kecil untuk dirubah Tuhan. Kesusahanmu, penderitaanmu, kutuk yang turun-temurun pun Dia sanggup rubah. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 20 Februari 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Yusuf Roni. Kirimkan permohonan doa kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli Super Thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesua Hamasiah, bless you. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, come on. We give you all the praises, God. Hey. Mari sama-sama nyanyi bagi Yesus Tuhan. Every praise. And here we go. Every praise to our God. Every word of worship with one
siang hari ini, amin. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan lupa ikuti setiap momen-momen acara di YS Media dan onsite dan online. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita, percaya bahwa Bapa Yahweh menyertai kita. Engkau pencipta langit dan bumi Tuhan. Kepada siapakah kami harus takut? Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau memberkati setiap jemaat siang hari ini. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan bahwa jerih kami beribadah dan melayani tidak sia-sia. Jemaat Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Dalam anugerahnya Yeshua Masiah. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, memulihkan engkau. Percaya tahun ini engkau akan menuai di dalam nama Yesus. Kesehatanmu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Apa saja yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.